Menomi, Remai, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat merayakan Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdiri dan mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 39 ayat 1 dan 2. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Marilah kita beribadah dalam perayaan Natal pertama di hari ini. Ibadah perayaan Natal di saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Allah, menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, dengarkanlah nas pembimbing dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyi membesarkan nama Tuhan dalam perayaan Natal di hari ini. Nyanyian rohani 30 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ketiga. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia.
perayaan Natal di hari ini, kita hendak merendahkan diri dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Marilah secara berbalasan kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami sibuk merayakan Natal, ada sejumlah beban-beban yang kami hadapi. Penderitaan, kekecewaan, keputusasaan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami jauh dari kebenaran dan keadilan, sebab kami adalah orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, di saat ini kami sadar dan mau membuat komitmen untuk membaharui diri dalam tindakan-tindakan yang konkret agar ada perubahan dalam kehidupan kami. Ampuni dan baharui hidup kami. Kita meresponi di dalam nyanyian rohani 38 pada ayat pertama dari Pulau dan Benua. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Selaku pelayan Kristus, kami memberitakan kepada kamu bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebab Allah mengampuni dosa dan pelanggarannya. Kita meresponi di dalam nyanyian rohani 37 untuk berita anugerah. Nyanyian rohani 37 pada ayat yang ketiga. Pengasihan anak ini menebus manusia. Nanti kita lihat Dia di kemuliaannya. Kita pun dipimpinnya ke kerajaan Bapa. Saya jemput jemaat berdiri dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita ketika kita merayakan Natal di hari ini. Marilah kita taat dan setia dalam melaksanakan perintahnya untuk saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan memampukan kita sekalian untuk melaksanakan hukum Tuhan ini, menjabarkan kasih itu melalui kata dan perbuatan. Jemaat disilakan duduk.
Lewat perayaan Natal di pagi ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian pembacaan Alkitab bagi kita terangkat di dalam Injil Matius pasal 1 pada ayat 18 sampai pada ayatnya yang ke-25. Menjadi kabar baik bagi kita lewat perayaan Natal yang pertama di hari ini. Mendahuluinya, mari kita berdoa minta terang Roh Kudus memberkati kita dalam pembacaan dan pemberitaan. Mari berdoa. Sukacita besar dirasakan di tengah jemaat Yahim karena kasih sayang Tuhan yang memelihara umat-Mu, mulai dari persiapan merayakan Natal dari Minggu Advent pertama sampai Minggu Advent yang keempat. Pada malam kudus dan hari ini, tak putus-putusnya umat-Mu terus bersyukur dan berserah, dan terus meminta kekuatan di dalam Tuhan melalui firman yang senantiasa kami baca dan renungkan. Menolong hamba-Mu di tengah pemberitaan dan umat-Mu yang mendengarkan, sehingga lewat perayaan Natal di hari ini Tuhan, kami benar-benar memaknainya dalam seluruh karya dan kerja kami dimanapun kami ada. Sehingga pesta Natal ini, perayaan Natal ini tidak menjadi sebuah ritual belaka, tetapi dapat menjadi bagian yang terpenting untuk menata kehidupan kami lebih baik dari hari kemarin. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 1 pada ayat 18 sampai pada ayatnya yang ke-25. Demikian bunyinya, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan ini di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Haleluya. 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 Selamat Natal untuk kita semua. Kita bisa menyapa selamat Natal tanpa bersalaman kepada saudara-saudara di samping kiri kanan, depan dan belakang. Karena hari ini adalah sebuah kemenangan bagi kita, karena perayaan Minggu Advent menuntun kita sekalian untuk memaknai Natal yang sebenarnya. Saya kasih waktu jemaat saling menyapa selamat Natal kiri kanan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kenapa saya menyebut sebagai kemenangan?
Karena Minggu Advent adalah gerbang untuk kita ada dalam sukacita, ada dalam persiapan hati, ada dalam pengenalan diri terhadap makna itu. Sehingga Advent tidak berlalu begitu saja, tetapi Advent dari minggu pertama sampai minggu keempat, kalau setiap orang memaknainya, maka dia akan benar-benar menggunakan minggu Advent itu untuk pembenahan di segala hal. Terkait dengan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, baik itu di dalam keluarga, baik itu di tengah pekerjaan, baik itu dalam pelayanan. Kalau sesuatu itu sudah beres, maka Natal itu menjadi sebuah sukacita bagi kita. Sehingga ketika menyebut Selamat Natal, itu dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. Karena orang yang menyebut Selamat Natal dengan muka tembok, itu berarti belum beres. Sekalipun kita tidak berjabat tangan, tetapi ketika ucapan Selamat Natal itu lahir dari sebuah ungkapan sukacita, itu dia akan membias. Serasanya ketika saya mendengar Selamat Natal dari si A tadi, yang tadinya tahun 2 ini ada sedikit masalah, tetapi ketika dia bilang Selamat Natal Ibu, Selamat Natal kawan, seperti disirami dengan air yang tadinya ada bara yang membara dalam hati, tetapi ketika dia menyebut Selamat Natal, sepertinya melupakan semua hal yang sudah terjadi dan memegang tangan, dan kita melangkah sama-sama untuk merayakan Natal yang sebenarnya dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, tema yang diberi adalah sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Bagian dari tema ini adalah merupakan sebuah pernyataan dari malaikat yang datang kepada Yusuf sebagai seorang pemuda yang tentu ada dalam sebuah problem yang berat. Karena saat di mana Yusuf mendengarkan tentang kabar tunangannya ini, dia ada dalam dilema. Dia ada dalam persoalan yang berat. Orang yang punya masalah ketika kita mengajak untuk melakukan sesuatu hal, mengajak untuk tersenyum, mengajak untuk berbahagia, ya dia melakukannya tetapi dengan muka yang muram, dengan hati yang sedih. Dan Yusuf ada dalam keadaan itu. Mungkinkah kita saat ini juga merayakan Natal, kita juga ada dalam keadaan itu? Ada dalam keadaan susah, ada dalam beban, ada dalam kekhawatiran, ada dalam kegelisahan. Tapi hari ini pesan Natal ini datang menjumpai setiap orang yang punya perasaan sementara ini ada dalam kebimbangan dan keraguan, ada dalam ketidakpastian. Natal menolong kita untuk melihat bahwa perjanjian Allah itu ya dan amin. Penggenapan janji Allah itu terjadi dalam kehidupan manusia. Allah tidak pernah menahan apa yang telah dijanjikannya. Tetapi ketika ia berjanji, ia akan menepati itu tepat pada waktunya. Sehingga ketika kita merayakan Natal adalah merupakan setiap janji-janji Tuhan yang digenapkan atas segala peristiwa-peristiwa yang kita alami pada masa lalu, pada masa kini, dan juga pada masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, seorang filsuf Inggris namanya Herbert Spencer, dia mengatakan begini, orang-orang muda yang taat beribadah dan yang memiliki kemurnian hati dalam berelasi dengan orang lain akan dengan bijaksana menilai dan mempertimbangkan secara matang
setiap permasalahan yang dihadapi, lalu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dan benar tanpa merugikan diri dan orang yang dikasihi dalam hidup, meski keputusan dan tindakan itu berbeda dengan apa yang menjadi pendapat orang lain. Herbert Spencer ini dia bilang begini dengan bahasa sehari-hari, bahwa seringkali orang muda yang dong taat ibadah, yang dong rajin ibadah, dorang mempunyai satu keputusan, dorang akan mempertimbangkan sesuatu hal itu dengan matang. Jadi kalau saya mau ambil dia sebagai sapu istri, saya sudah tahu bahwa dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Saya sudah tahu dia punya bibit, bebet, dan bobot. Dan setiap orang yang mempunyai komitmen sebagai seorang anak muda yang mau memperistrikan seorang perempuan, ia benar-benar sudah tahu luar dan dalamnya. Artinya dia tahu kelakuannya dan dia juga tahu yang ada di dalam dirinya. Dia juga tahu keluarganya dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, sehingga setiap orang muda yang rajin beribadah seperti Yusuf yang taat melaksanakan kehendak Tuhan, dia juga dihinggapi dengan pertimbangan terhadap pasangannya yang benar-benar dia jaga selama ini sebagai pasangan yang benar-benar kudus. Dalam hubungan mereka tidak pernah mencemarkan hubungan itu dengan hal-hal yang sia-sia. Yusuf tidak berani pegang Maria sembarang-sembarang karena dia tahu bahwa kesucian seorang perempuan itu harus dijaga. Kendati pun di masa itu pasti juga ada hal-hal yang telah dilakukan oleh pemuda-pemuda lain. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu juga bisa menjangkit. Berpacaran yang tidak sehat itu juga bisa terjadi. Tapi Yusuf sama sekali menjaga bagian itu sehingga mereka benar-benar hidup suci kudus di hadapan Tuhan Allah. Jadi kepada anak-anak muda, ketika engkau taat beribadah kepada Tuhan, maka engkau akan memiliki kemurnian hati untuk menjaga dirimu dan menjaga pasanganmu. Jagalah mereka, jagalah dia, sehingga ketika dinikahkan dalam pernikahan kudus, engkau benar-benar merasakan kesucian dan kekudusan itu di hadapan Tuhan Allah. Dilema yang terjadi pada Yusuf karena kendati pun dia sujaga baik, dia tidak pernah pegang-pegang, tidak pernah sentuh-sentuh. Dia menjaga waktu malam dan waktu siang, di tempat gelap maupun di tempat terang. Kendati pun ada kemungkinan itu pun, tetapi Yusuf menghindar diri. Dan bagian ini juga menuntun kita sebagai orang-orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Bukan saja kehidupan orang-orang muda, tetapi kita yang juga sudah mempunyai keabsahan di hadapan Tuhan Allah, kita juga menjaga bagian itu. Supaya kemurnian, kekudusan hati kita dengan Tuhan akan mengantarkan kita pada berkat Tuhan. Karena kalau tong tidak jaga tong punya relasi kekudusan itu dengan Tuhan, sebagai pasangan suami istri yang sudah sah di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan manusia, tong berdoa pun berkat tidak akan datang. Karena apa? Karena masih ada yang mendua hati, masih ada yang tidak mengalami pemberesan dalam diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, berita yang datang kepada Yusuf ini
membuat darah anak muda ini semakin bergejolak. Karena Yusuf dihinggapi dengan pikiran yang negatif terhadap opini masyarakat. Hal pertama ketika Yusuf tahu bahwa Maria hamil, ini berita buruk dan ini masalah besar bagi Yusuf. Berita buruk dan merupakan masalah besar ini menimpa anak muda ini, laki-laki muda ini. Dia membayangkan sebelum masalah itu terjadi bahwa orang akan bilang bahwa kau tidak jaga kekudusan, kau tidak jaga orang tua anak perempuan sampai kau bisa menghamili dia. Hal kedua, bahwa Yusuf sendiri dia bilang dalam dia diri bahwa karena secara diam-diam dia mau menceraikan Maria. Karena apa? Saya tidak pernah sentuh dia, saya tidak pernah pegang dia. Dia hamil dari anak siapa? Dia hamil dari laki-laki siapa? Ini berarti bahwa ada ketidaksetiaan dari seorang perempuan yang dia sayang selama ini. Orang yang tong sayang, tong jaga dia baik, baru kalau dia bikin hal yang seperti ini, itu menimbulkan kebencian, dendam yang luar biasa. Dan Yusuf merencanakan untuk diam-diam, saya akan kasih tinggal dia. Karena tidak ada ketidaksetiaan, tidak ada kejujuran dari Maria terhadap apa yang dilakukan. Hal berikutnya bahwa selain tanggapan masyarakat, selain tanggapan dalam diri Yusuf, bahwa nanti apa jadinya kalau saya terima dia. Ini bukan sapu anak, ini bukan sapunya darah daging, dan ini juga akan merusak tumpu hubungan. Kalau akhirnya saya terima dia, orang akan bilang, kok laki-laki terlaku mo, kok macam terlaku saja, macam terhadap perempuan lain kah? Yusuf ada dalam gejolak, Yusuf ada dalam kekecewaan, Yusuf ada dalam sebuah pikiran yang terus berputar ketika dia hendak mengambil keputusan. Kalau kita ada pada posisi Yusuf, kalau kita sebagai orang laki-laki atau kita sebagai orang tua dari laki-laki, kalau tong su bayar mas kawin, baru tong tahu ketemu anak mantu ini, calon anak mantu ini ternyata dia bukan hamil dari tumpu anak, itu pasti tong minta kas kembali, bayar uang malu, dan pasti juga kita akan bilang cepat ada perempuan lain tong siap untuk kau. Semua bagian ini sebagai manusia kita tidak terima, dan bagian itu juga keluarga Yusuf pun juga tidak terima. Tetapi hal yang tidak diterima oleh manusia, Tuhan Allah sudah mempunyai bagian yang tahu persis tentang apa yang Tuhan mau buat kepada manusia yang sudah ada dalam keputusasaan dan kebimbangan. Jadi ketika kita ada dalam dilema, kita ada dalam kebimbangan ini, Tuhan sudah tahu dan sudah mempersiapkan jawaban apa yang saya harus beri kepada orang yang benar-benar setia dan taat mengikuti kehendak saya. Jadi ketemu kalau hidup beribadah, rajin beribadah kepada Tuhan, kita benar-benar memasrahkan kita punya hidup ini kepada Tuhan, sehingga perjalanan kehidupan kita, apa yang kita mau putuskan, apa yang mau kita kerjakan, nanti Tuhan yang memberi hikmat untuk itu. Jangan kita mendahului Tuhan dalam mencari jawaban, karena ketika manusia ada dalam keadaan marah,
ada dalam kecewa, ada dalam kebimbangan, ketika dia ambil keputusan, itu akan merugikan. Sekali lagi, kalau ketong ada marah, jangan cepat ambil keputusan. Tetapi ambil waktu tenang dan minta Tuhan memberi apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita bisa dengan tenang dan menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Itu bagian yang pertama yang kita belajar dari resah dan gelisahnya Yusuf ketika dia diperhadapkan dengan kenyataan bahwa Maria sudah hamil. Hal kedua, bahwa kita belajar dari bagian ini bahwa ketika Yusuf merencanakan apa yang dia sudah pikirkan itu, pada ayat 19, pada ayat 20 dalam pertimbangan itu malaikat Tuhan nampak, datang kepadanya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketika sudah mempertimbangkan segala sisi, tanggapan masyarakat, tanggapan dari dalam dirinya, dan relasi mereka berdua nanti kelak, Tuhan datang dalam kuasanya menenangkan pikiran Yusuf, seperti menyirami Yusuf dengan air kehidupan, bahwa apa yang dipertimbangkan itu, apa yang dinilai itu ternyata salah. Sekali lagi, apa yang dipertimbangkan itu salah. Karena apa? Yusuf sudah taruh kekhawatiran sebelum hal itu terjadi. Nah, ini bagian ini juga mengingatkan kita bahwa roh kekhawatiran ketika menghinggapi kita belum terjadi lagi, tong supikir sampai di ujung sana. Dan orang yang mengalami kekecewaan, kekhawatiran, dia tidak akan pernah tenang. Dia tidak bisa berdoa. Bahkan dia juga tidak akan pernah mendengar pendapat orang lain, apalagi Tuhan yang tidak dilihat. Sehingga malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan memberi sebuah kepastian terhadap apa yang terjadi dalam situasi hati. Malaikat Tuhan bilang, jangan takut. Kata jangan takut ini menuntun Yusuf untuk melihat bahwa keadaan hari itu yang terjadi pada dirimu, Tuhan yang tahu. Keadaan yang terjadi pada hari ini atas dirimu, Tuhan yang tahu. Sehingga bawalah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bawalah segala kekecewaanmu itu kepada Tuhan. Bawalah ketakutanmu itu semuanya kepada Tuhan. Karena ketika engkau takut, engkau tidak akan pernah kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan itu ada dan datang menjemputmu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Yusuf mengalami satu perubahan dari rasa takut, rasa kecewa, akhirnya dia berani. Karena yang datang memberi kepastian itu bukan manusia, tetapi malaikat Tuhan yang datang untuk menemuinya. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, tindakan Tuhan untuk turun tangan, tindakan Tuhan dengan waktu Tuhan itu selalu indah. Seringkali waktu Tuhan memang waktu yang lama. Seringkali kita juga harus mengalami berbagai macam kesakitan yang dialami. Kalau kita pasrah dan kita berserah, Tuhan akan memberi apa yang kita perlukan.
Tetapi kalau kita mengandalkan kemampuan dan melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan, maka jadinya kita akan terus berlama-lama ada dalam kebimbangan dan kekecewaan. Tetapi Tuhan tahu situasi hari ini. Tuhan tahu apa yang kita alami hari ini. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan Allah. Karena ada yang di pikiran, ada yang di hati, ada yang di mulut, semuanya dalam pengetahuan Tuhan. Sehingga Tuhan mau kita tidak mengalami kekecewaan yang berkepanjangan. Tuhan memberi kepastian. Seperti Tuhan memberi kepastian kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah Roh Kudus. Selesai. Tidak ada lagi koma, tidak ada lagi tanda seru, tidak ada lagi Yusuf mau tanya-tanya. Tapi ketika Yusuf dengan kabar itu, Yusuf langsung tenang. Mengalami janji Tuhan, mengalami urapan Tuhan, mengalami penyataan Tuhan, inilah yang harus buat kita tenang. Tontera bikin gerakan tambahan apa lagi. Tapi kita stop pada garis itu, pegang janji Tuhan, dan percaya ketika Tuhan menepati janjinya, Tuhan akan menata hidup hari ini, esok, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan, sosok anak muda yaitu Yusuf dan Maria, kita belajar pada sebuah kemudaan yang betul-betul bukan faktor umur, betul-betul bukan soal fisik, tetapi seringkali kita juga ada dihimpit dengan kemudaan secara iman. Mudah sekali terpengaruh, mudah sekali dengar orang bicara, mudah sekali untuk jatuh, mudah sekali untuk digoda, mudah sekali untuk mencobai, mudah sekali untuk bicara. Dari hal yang mudah ini, dari kepemudaan Maria dan Yusuf ini, kita belajar mengontrol hidup kita. Kita semakin hari semakin mempunyai pengalaman yang dituntun oleh Tuhan dengan berbagai hal. Ada pengalaman di mana kita mengalami berbagai macam tantangan. Ini disiplinnya Tuhan untuk membentuk kita supaya iman yang mudah itu dia bisa menjadi sesuatu yang kuat dan kokoh. Orang yang ditimpa dengan berbagai masalah itu bukan karena Tuhan tidak sayang dia, tapi Tuhan sangat mengasihi dia, dan Tuhan mau membentuk iman dia menjadi kuat di hadapan Tuhan. Yusuf belajar untuk menjadi dewasa ketika dia terima penyataan Tuhan, dan akhirnya lewat penyataan Tuhan itu dia bangun dari tidur dan dia melaksanakan perintah Tuhan, mengambil Maria sebagai istrinya dan memberi nama kepada anak yang laki-laki yang lahir itu, yaitu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini tema Natal di tahun 2020 terhadap situasi yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Tetapi terhadap situasi yang kita alami saat ini di tahun 2020, kita mau bilang bahwa Tuhan sudah datang kepada kita dan bicara pada situasi kita saat ini, bahwa Dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Penyertaan itu terus terjadi dan terus nyata dalam hidup kita hari ini, esok, dan seterusnya. Selain Immanuel yang
dinamakan bagi anak ini. Yusuf juga memberi nama kepada anak ini dengan panggilan Yesus. Biasanya sebagai orang tua kita sudah menyiapkan nama-nama yang keren untuk anak-anak. Tapi biarlah kita belajar daripada kehidupan Yusuf dan Maria bahwa memberi nama itu bukan asal memberi nama, tapi memberi nama itu berdasarkan pengalaman iman kita dengan Tuhan, bahwa anak ini kelak dia akan menjadi juru selamat. Anak ini kelak dia akan menjadi anak kebanggaan. Anak ini kelak dia akan menjadi anak yang bertanggung jawab untuk hidupnya dan masa depannya. Sehingga pemberian nama itu berdasarkan pengalaman iman Yusuf dan Maria. Belajar dari kemudahan hidup dengan Tuhan. Di perayaan Natal yang pertama ini, Tuhan mau kita semua belajar. Belajar untuk peka mendengar suara Tuhan, bahwa kebenaran Tuhan itu selalu datang menjumpai setiap orang yang benar-benar percaya dan pegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar juga menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, karena berkat atas rumah tangga, berkat atas kehidupan relasi kita itu akan terjadi. Tuhan akan singkapkan kalau benar-benar kita hidup dalam kekudusan dengan Tuhan. Dan kita juga belajar untuk juga menerima setiap penyataan-penyataan Tuhan. Belajar untuk menerima waktu-waktu Tuhan. Jangan tom paksa, tom waktu dengan Tuhan waktu. Tapi kita terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan terhadap masa ini. Kalau masa ini kita belajar untuk bisa tahan diri, masa ini kita belajar untuk bisa mewaspadai diri, masa ini kita belajar untuk bisa menjaga orang lain dan menjaga diri kita sendiri. Maka marilah kita tidak marah dengan waktu ini, karena waktu ini pasti akan berlalu, situasi ini pasti akan berlalu. Tapi kita percaya penggenapan janji Tuhan itu akan terjadi ketika setiap orang mau terus mengikuti apa yang Tuhan atur. Jadi tahun 2020 ini adalah tahun yang benar-benar kita rasakan seperti keresahan, kekhawatiran, kebimbangan seperti Yusuf. Tapi tahun ini adalah merupakan tahun di mana Tuhan sudah menggenapi janjinya, bahwa tahun 2020 terhadap situasi corona ini tidak akan membuat kita ada dalam kebimbangan dan keraguan sampai kita meninggalkan tahun ini, sampai kita masuk pada tahun 2021. Kita harus terus hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita punya iman yang mudah terpengaruh, iman yang mudah percaya orang dan tidak percaya Tuhan ini. Kita benar-benar tinggalkan itu di tahun ini, dan kita mau benar-benar belajar dari pengalaman kita dengan Tuhan, bahwa setiap masalah demi masalah yang kita hadapi, Tuhan membentuk sapu iman, supaya sapu iman yang muda ini dia perlahan-lahan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kiranya pesan Natal di hari ini menolong kita sekalian untuk tetap percaya pada kuasa, tetap percaya pada penggenapan janji Tuhan, bahwa Tuhan adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Kita hendak mendengarkan vokal grup Alfa Omega bersaksi dengan pujian yang sudah disiapkan.
Terima kasih untuk vokal grup Alfa Omega dengan pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri dan kita hendak mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala abad dan zaman, kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rohani 43 pada ayat yang keempat. Mari nyanyi ramai-ramai, dunia beroleh damai oleh Yesus yang dinamai Kristus Juru Selamatku. Silakan jemaat duduk. Kita hendak mempersembahkan persembahan kita pada palungan, dan mekanismenya akan dimulai oleh jalur yang di sebelah kanan. Untuk itu kita mempersiapkan nyanyian rohani 35 pada ayat 1 dan seterusnya sambil kita meletakkan persembahan kita. Saudara-saudara jemaat, kita telah menerima dan hidup dalam firman-Nya. Marilah kita bawa persembahan baginya. Ya anak kecil, ya anak lembut. Nyanyian rohani 35. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, di kandangmu ku berteduh. Miskin dan
Marilah kita satu dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah dalam perayaan Natal Jemaat GKI Yahim. Kami mengingat perjanjian Tuhan terus nyata dalam hidup kami, mulai dari bulan Januari sampai kami memasuki bulan Desember ini. Kami sungguh percaya Tuhan di tengah-tengah seluruh pergumulan yang kami hadapi, suka duka, senang dan pahit, bahkan segala kekecewaan hidup yang dialami, tekanan-tekanan yang kami alami di tengah perjalanan hidup. Tapi kami mau katakan Tuhan, Engkaulah Immanuel, Engkaulah yang menyertai kami. Penyertaan-Mu itu berlaku Tuhan bagi kami, dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami seorang diri dalam menghadapi setiap kenyataan-kenyataan yang kami selalu dapati dalam hidup. Ajari kami terus Tuhan untuk belajar untuk menginsafi diri, belajar untuk mengenal Engkau lebih dekat. Pengenalan kami dengan Engkau akan menuntun kami untuk melihat bahwa Engkau menaruh perkara-perkara ajaib dalam perjalanan hidup kami setiap waktu. Buanglah segala kebimbangan, kekecewaan, keraguan, ketidakpastian. Biarlah Engkaulah Allah yang adalah Immanuel menyatakan segala janji berkat-Mu dalam hidup kami. Biarlah yang kurang percaya mendapat kepastian iman, yang sudah tetap percaya kepada Engkau semakin mengalami berbagai macam pergumulan yang dihadapi, tetapi kesukacitaan, keluputan, kelepasan Tuhan nyatakan dalam hidup kami tiap waktu. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita bersama dengan seluruh umat di dunia, seluruh umat yang ada di Indonesia, yang ada di Papua, bahkan di Jemaat Yahim ini Tuhan. Biarlah sukacita ini membawa kami terus mengalami janji-janji berkat. Kami adalah agen-agen pembawa damai sejahtera, karena penyataan Tuhan itu sudah kami terima. Janji Tuhan sudah tergenapi dalam perjalanan hidup kami. Kami mau bersaksi tentang segala penggenapan janji Tuhan itu kepada sesama, bahwa orang yang siap terima segala tanggung jawab dan berjalan di dalam segala maksud Tuhan, dia akan terus mendapatkan tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Berkatilah umat-Mu dari rumah pertama sampai rumah yang terakhir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Diberkatilah kami semua Tuhan dalam kepenuhan janji berkat, sehingga hidup kami semakin menjadi baru di hadapan Tuhan. Ketika kami meninggalkan tahun ini, kami yakin dengan pasti bahwa penggenapan Tuhan pun juga akan sama seperti kami mengalaminya di tahun ini. Bahwa ketika kami yang berduka, ketika kami yang ada di dalam pergumulan, Tuhan akan memberi kepada kami kekuatan melebihi segalanya. Kami tidak lagi akan terus ada dalam keputusasaan dan kekecewaan, tapi Tuhan sudah mengangkat segala kekecewaan kami. Tuhan sudah mengangkat beban kami. Tuhan sudah mengangkat duka kami dan memberi kepastian terhadap janji berkat-Mu. Asalkan kami tidak takut, asalkan kami tidak ragu, dan terus pegang janji Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatan Tuhan menjamah memberkati majelis jemaat. Biarlah mereka terus giat dan rajin mengerjakan segala kehendak-Mu dalam pekerjaan Tuhan. Mengakhiri tahun ini ada banyak rencana pelayanan yang akan terus tersusun untuk mereka kerjakan. Mulai dari hari ini, Natal kedua, sampai kepada Natal Jemaat, malam kunci tahun, dan tahun baru di tanggal 1 Januari 2021. Perjalanan pelayanan ini Tuhan membutuhkan kerjasama, membutuhkan kesehatian, membutuhkan topangan satu dengan yang lain. Biarlah mereka kuat dalam iman dan diberi kesehatan, diberi umur panjang untuk mereka terus giat dan mengerjakannya sampai mengakhiri tahun ini dan masuk tahun baru. Mereka semua ada dalam penyertaan Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak kami dalam seluruh masa depan.
Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Orang tua yang takut Tuhan, orang tua yang cari Tuhan, orang tua yang rajin ibadah, orang tua yang selalu memberi hidup bagi Tuhan, anak-anaknya akan diberkati. Sehingga masa depan anak-anak kami hamba serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati pendidikan mereka, Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan menyiapkan segala yang mereka perlukan. Sehingga kehidupan anak-anak kami dalam jemaat yang merupakan aset gereja ini, mereka akan terus diberkati menjadi anak-anak pemilik masa depan. Nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan. Dalam perayaan Natal ini kami teringat untuk semua pimpinan yang ada di negara ini, yang ada dalam adat yang ada dalam gereja. Biarlah Tuhan rahmati akan segala kehendak dan kuasa-Mu bagi mereka dalam kepemimpinan mereka. Baik sinode GKI di tanah Papua, gereja-gereja di Indonesia, di dunia, bahkan pun juga klasis GKI Sentani dalam mengatur segala pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, baik provinsi Papua dan Papua Barat. Tuhan memberkati mereka, bupati dan wakil bupati dan seluruh ASN dan semua perangkat dalam seluruh kepentingan di tengah-tengah pemerintahan Kabupaten Jayapura. Tuhan terus memberkati mereka. Kami berdoa untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala kampung, RT RW. Tuhan memberkati dalam seluruh tanggung jawab kewenangan yang sementara ini mereka perankan. Kiranya mereka terus menjadi pemimpin yang terbaik di tengah-tengah kampung ini. Nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan, kami semua orang yang ambil bagian dalam pelayanan di hari ini, baik tim multimedia, pemain keyboard, kostor, seluruh perangkat majelis. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami dalam pelayanan di hari ini. Semua yang kami beri adalah sebagai persembahan yang hidup, dan kiranya kami terus dipakai untuk terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ada. Dalam syukur ini juga Tuhan kami bawa persembahan umat yang telah diletakkan pada tempat persembahan. Kami minta di dalam nama Tuhan, berkatilah pemberian umat-Mu, sehingga seluruh apa yang mereka beri ini akan menjadi bagian yang menuntun kehidupan umat-Mu untuk terus bersaksi tentang Tuhan, bahwa hidup dan persembahan mereka ini akan menjadi alat yang termulia di hadapan Tuhan, sehingga kendati pun kami tidak bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah pedalaman pesisir pegunungan, tetapi bagian dari iman kami inilah yang akan menjadi alat kesaksian Tuhan, sehingga dapat dipakai dan dikelola oleh bendahara jemaat, bendahara klasis, bendahara sinode, sehingga semuanya akan terpakai untuk pelayanan misi gereja dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua. Setiap kami yang mengalami penyataan dan janji berkat, yaitu keluarga di mana anak kekasih Desi Novianti Mokai, Tuhan memberi setambah setahun usia, yaitu genap 27 tahun hari ini. Tuhan, dia berulang tahun. Berkat umur panjang Tuhan nyatakan, dan di sepanjang hidup daripada saudari kekasih ini Tuhan yang menjaga. Bersama dengan ini satu perpuluhan tanpa nama, Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga ini. Tuhan tahu apa yang mereka perlukan. Janji berkat-Mu bahwa Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kehidupan setiap orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk melakukannya. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Inilah seluruh persembahan syukur dan syukur kami kepada Tuhan lewat perayaan Natal pertama di hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup rangkaian ibadah kita lewat perayaan Natal yang pertama. Saya jemput jemaat berdiri dan kita akan menyanyi bersama nyanyian rohani 29. Dengan penuh sukacita kita kidungkan pujian ini sebagai bagian dari kita yang terus memuliakan Tuhan, karena Tuhanlah Immanuel, Allah menyertai kita. Muliakanlah, muliakanlah.
dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah perayaan Natal di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita menyanyi Selamat Hari Natal. Shalom. Ya, Bapak Ibu, warga jemaat yang diberkati, mari kita sama-sama sebelum masing-masing pulang ke rumah dan melanjutkan segala kegiatan di rumah, kami majelis minta perhatian untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang akan terjadi dari hari ini hingga tanggal 1 Januari. Pertama, ibadah hari Sabtu besok tanggal 26 Desember 2020 ibadah Natal kedua, dan di ibadah Natal kedua ada sakramen baptisan kudus. Untuk itu keluarga yang sudah mendapatkan penggembalaan, sekali lagi ibadahnya akan berlangsung tepat pada jam 9 pagi. Dan daftar atau data yang kami majelis terima, ada berapa keluarga yang sudah memberikan formulir, dan di dalam penggembalaan keluarga tersebut belum mengambil bagian dalam penggembalaan, maka kami atas nama majelis minta perhatian untuk keluarga yang belum mendapatkan penggembalaan, kami menunda untuk sakramen baptisan dan akan dilakukan pada tahun depan atau di bulan April 2021. Sekali lagi majelis minta atau menyampaikan permohonan maaf untuk keluarga-keluarga yang belum bisa ambil bagian dalam sakramen di tahun ini. Yang berikut ibadah Minggu 27 Desember 2020, ibadah Minggu pagi dan ibadah seperti biasa pada jam 9. Minggu 27 Desember 2020 ada ibadah Natal Par, dan Natal Par ini akan dilakukan atau dilangsungkan di GSG pada jam, untuk jamnya kami belum tahu, tapi ada Natal Par. Hari Senin 28 Desember 2020 ibadah Natal Jemaat. Ibadah Natal Jemaat pada jam
jam 7 19.00 waktu Indonesia Timur, jam 7 malam. Dan perlu kami sampaikan kepada panitia yang akan melaksanakan atau mengkoordinir Natal ini, panitia HBG. Untuk itu majelis minta perhatian untuk panitia yang sudah hadir dalam ibadah ini, rencana rapat atau pertemuan untuk membahas selanjutnya menyangkut dengan Natal Jemaat pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu atau besok hari Sabtu jam 7 malam di rumah Bapak Ketua Majelis Jemaat. Dan rapat ini sekaligus untuk pengecekan atau pembagian atau pengalokasian dana untuk panitia HBG. Yang berikut hari Kamis 31 Desember 2020 ibadah kunci tahun, dan perlu kami sampaikan bahwa di ibadah kunci tahun ada atau majelis menyiapkan amplop atau membagikan amplop ke keluarga-keluarga, dan ini sudah jadi kebiasaan atau juga perlu kami ingatkan ulang lagi, di setiap keluarga kalau ada 5 anggota atau 5 anak di dalam atau 2 anak dan bapak dan mama, dan amplop juga diberikan sebanyak yang ada di rumah, dan masing-masing menulis bulan. Jadi di amplop itu ada keterangan nama dan bulan lahir. Kalau seandainya anaknya masih dalam gendongan, berarti orang tua yang membawa dan menaruh di dalam kotak. Tapi kalau anak bisa jalan sendiri, dan anak yang akan jalan dan mengisi di kotak yang akan disiapkan sebanyak 12. Dan majelis akan membagikan amplop ke keluarga-keluarga masing-masing. Yang berikut hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 ibadah awal tahun baru atau ibadah tahun 2021. Yang berikut kehadiran jemaat: laki-laki dewasa 55 orang, perempuan dewasa 76 orang, anak-anak laki-laki 35 orang, anak perempuan 20, berjumlah 186 orang yang hadir pada ibadah Natal pertama. Yang berikut ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yodi Sohilait SSI MM yang sudah melayani ibadah pada Natal pertama. Tuhan berkati Ibu Pendeta di dalam pelayanan dan juga di dalam tugas dan tanggung jawab Ibu Pendeta di mana saja Ibu Pendeta berada dan melayani. Dan juga ucapan terima kasih kepada Alpha Omega yang sudah membawakan satu pujian. Tuhan berkati. Dan pemain organ Saudara Paul Mokai dan tim multimedia yang sudah menjalankan tugas. Tuhan berkati dengan tugas masing-masing. Yang terakhir, majelis atas nama majelis menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat memasuki atau menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Demikian waktu jemaat. Onomi, Reimai,